안 좋은 거 봐야 돼. 아, 누구세요? 놀이터를 떠나주세요. 손을 치우세요. Halo guys, kembali lagi bersama Koko Film di sini. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Di video ini kita akan ngerekap Squid Game season pertama, di mana serial ini mengisahkan sekelompok orang dengan masalah keuangan yang secara misterius ditawari ikut ke dalam permainan bernama Squid Game. Baiklah, daripada penasaran, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Dan buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Cerita dibuka dengan seorang bapak-bapak suram bernama Gi-hun yang baru saja diceraikan istrinya dan ia terlilit banyak hutang, namun hal itu tidak membuatnya berhenti untuk berjudi. Di suatu hari, dia berhasil mendapatkan uang dari hasil judi itu, namun apesnya saat berlari, Gi-hun menabrak seorang gadis yang tanpa dia sadari, ternyata uang itu sudah diambil olehnya, yang padahal di hari itu, Gi-hun sudah berjanji untuk melunasi sebagian hutangnya dan membelikan putrinya sebuah mainan. Dari kehidupan yang malang itu, Gi-hun nekat mengambil uang ibunya yang dia gunakan untuk judi lagi. Namun dia apes dan semua uang ibunya kini lenyap seperti debu yang tertiup angin. Di suatu hari, Gi-hun tiba-tiba didatangi oleh seorang pria berjas rapi yang kita sebut saja namanya Carlos, di mana dia mengajak Gi-hun untuk bermain dakji. Awalnya, Gi-hun menolak untuk bermain lantaran hidupnya sudah hancur, namun Carlos bilang kalau setiap kali Gi-hun berhasil membalikkan amplopnya, maka dia akan mendapatkan 100.000 won secara gratis, dan jika dia gagal, Gi-hun akan mendapatkan tamparan sebagai hukumannya. Mendengar itu, Gi-hun lalu menerimanya, lagian juga nggak ada ruginya juga buat dia, ya paling cuman pipinya yang bengkak. 10만 원입니다. Setelah bermain dakji, Carlos kemudian memberinya sebuah kartu nama berisi nomor telepon yang mana Gi-hun diajak untuk bermain ke dalam permainan yang sesungguhnya, di mana hadiah yang dijanjikan jauh-jauh lebih besar. 한번 해보시지 않겠습니까? Awalnya Gi-hun menolak dan justru nggak percaya karena dia mengira kalau game itu hanya MLM semata. Namun setelah Carlos mengungkapkan semua masalah Gi-hun, dia pun menjadi heran, dan yang tak lama kemudian Gi-hun langsung menghubungi nomor di balik kartu tersebut. 안녕하십니까? Di sini Gi-hun dijemput oleh pria bertopeng dan dia diperintah untuk masuk ke dalam mobil bersamaan dengan pemain lain yang terlihat sedang tertidur. Tak lama setelah mobil itu berjalan, gas kentut pun disemprotkan yang membuat Gi-hun langsung pingsan dan ia terbangun saat sampai di sebuah kos-kosan bersamaan dengan 456 pemain lainnya, di mana mereka resmi menjadi pemain Squid Game yang di bawah kekuasaan pria bertopeng bernama Frontman. Di sini setiap orang dipakaikan sebuah jaket bertuliskan nomor pemain mereka masing-masing, di mana Gi-hun menempati nomor terakhir dan orang pertama yang ia ajak ngobrol adalah pemain nomor 1 yang kita sebut saja Ilnam, di mana dia adalah pemain paling tua di sana. Tak lama kemudian mereka disambut oleh antek-antek Frontman yang memberi mereka sambutan serta menjanjikan uang yang besar bagi siapapun yang bisa memenangkan permainan yang mereka rancang. Salah satu pemain bernama Sang-woo kemudian nggak percaya dan justru menganggap mereka menipu karena mereka mencuri 456 pemain dengan cara yang nggak masuk akal. Namun di sini salah satu ketua minion itu bilang kalau mereka terpaksa melakukan itu demi keamanan permainan. 조상우 나이 46세 5억 4,118번 보용 재무 10억 2천씩 이 게임에 자원하셨습니다.
Pemain pun dibeberkan bagaikan ikan asin di mana hidup mereka telah hancur karena hutang yang menumpuk, sehingga dari permainan inilah menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk keluar dari kondisi yang menyedihkan itu. 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 Dan dari rekaman yang ditampilkan, kita semua tahu kalau sebenarnya di bagian jas Carlos telah terpasang kamera kecil untuk merekam ekspresi pemain saat kalah bermain dakji. Menyadari kondisi mereka yang di ujung tanduk, akhirnya mereka pun mau mengikuti permainan, di mana setiap permainan selesai akan diberitahu jumlah uang yang akan mereka dapatkan. Dan mari kita kenalan sama pemain-pemain inti dari Squid Game pertama ini. Pemain 101, Paijo, salah satu pemain yang latar belakangnya adalah seorang preman dan banyak hutang karena membuat investasi bodong untuk warga Tiongkok, sehingga hidupnya selalu dikejar oleh mafia-mafia Tiongkok. Pemain 67, Sepyo, gadis asal Korea Utara yang pindah demi mencari uang, namun ia malah terjerat hutang. Dan sampai saat ini dia masih mencari cara untuk mengeluarkan adiknya dari panti asuhan. Oke, sisanya kita kenalan di jalan ya. Nah, sebelum masuk ke arena permainan, setiap mereka pun berbaris untuk menandatangani surat persetujuan bahwa mereka setuju untuk mengikuti serangkaian permainan yang akan dilakukan. Setelah itu, mereka semua pun berbaris untuk foto untuk mendapatkan data yang terhubung langsung ke dalam sistem. Dan setelah itu, mari kita langsung masuk ke permainan pertama, Red Light, Green Light. Di permainan pertama ini, setiap pemain tidak boleh bergerak sedikit pun saat lampu merah, dan mereka diperbolehkan untuk maju berjalan sampai titik garis finish saat lampu hijau. Dan siapapun yang gerakannya terdeteksi saat lampu merah akan langsung dieliminasi. 24번 탈락. Setelah mendapati salah satu pemain tertembak, mereka pun langsung berlari ketakutan. Dan hal itu justru membuat puluhan orang tereliminasi di ronde pertamanya. Sehingga di tengah ketegangan yang terjadi, Ilnam justru melanjutkan permainan dengan wajah sumringah. Dan karena waktu terus berjalan, Gi-hun dan yang lainnya pun mengikuti jejaknya. Singkat cerita, di detik-detik terakhir, Gi-hun yang hampir terjatuh pun berhasil ditahan oleh seorang pendatang Pakistan bernama Ali. Dan setelah waktu habis, seluruh pemain yang tidak mencapai garis finish akhirnya juga dieliminasi. Setelah permainan selesai, pemain yang selamat akhirnya kembali ke kos-kosan, di mana dari 456 peserta, kini hampir setengahnya telah mati sehingga hanya tersisa 201 pemain yang akan lanjut ke permainan berikutnya. Meskipun berhasil lolos, namun banyak dari mereka yang ketakutan dan meminta agar permainan dihentikan. Namun sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan karena sebelumnya mereka sudah tanda tangan untuk ikut berpartisipasi ke dalam permainan. 게임일 뿐입니다. 사람을 그렇게 죽여놓고 이거 뭐고 다 필요 없으니까. 동의서지. 게임을 거부하는 참가자는 Mendengar itu, Sang Woo pun membantah karena menurut aturan pasal 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas dari mereka setuju. Dan berdasarkan hal itu, dia pun meminta agar pengambilan suara dilakukan untuk menentukan apakah permainan berlanjut atau tidak. Singkat cerita, mereka pun menyetujui permintaan itu, namun sebelum melakukan pengambilan suara, para minion mengumumkan uang hadiah yang sudah terkumpul, yaitu sebesar 25,6 miliar won, di mana setiap nyawa yang melayang akan terakumulasi sebesar 100 juta won. 저 255억은 탈락한 참가자들의 유가족에게 Dan setelah melihat hal itu, voting pun dilakukan dan dimulai dari nomor urut paling belakang, yaitu Gi-hun. Dan singkat cerita, pemain yang awalnya minta pulang justru memilih untuk lanjut ke dalam permainan setelah melihat uang hadiah yang sudah terkumpul, sampai membuat total suara yang didapat seimbang.
Sampai akhirnya pemain satu alias Ilnam akhirnya memilih untuk berhenti sehingga permainan pun dinyatakan berhenti dan ditutup dengan ucapan salam dari ketua minion itu. Setelah kembali pulang, Gi-hun langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang mengerikan yang ia alami di pulau itu. Namun sayangnya tak ada satupun dari polisi itu yang percaya dengan ceritanya. Dan bagi mereka, semua yang diucapkan Gi-hun adalah omong kosong belaka. 많아서 그러니까 게임을 하면은 이겼다 그거죠? Karena hal itu, ia pun memberikan kartu undangan Squid Game dan harapannya itu bisa menjadi bukti yang kuat. Tapi manajemen di balik permainan Squid Game ternyata bukanlah organisasi biasa yang mudah dilacak. Sehingga ketika polisi mencoba menghubungi nomor yang tertera di kartu itu, alih-alih terhubung ke jaringan rahasia, mereka justru terhubung ke layanan pinjol ilegal yang membuat para polisi itu makin yakin bahwa Gi-hun adalah pria yang mabuk. Di sisi lain, ada seorang polisi bernama Juno yang diceritakan sedang mencari kakaknya yang menghilang secara misterius sejak 3 tahun terakhir ini, sehingga dia pun pergi ke kos-kosan bekas milik kakaknya dan ia tidak sengaja menemukan sebuah kartu nama yang sama persis dengan yang sebelumnya dia lihat di kantor polisi. Menyadari hal itu, dia pun segera kembali ke kantor polisi dan meminta alamat Gi-hun untuk bertanya soal kartu nama tersebut. 맞다 성기훈. Sementara para peserta pemain yang sebelumnya minta untuk dipulangkan, terlihat telah kembali ke kehidupan lama mereka dan harus kembali berhadapan dengan berbagai masalah yang penyebabnya nggak jauh-jauh dari duit. Pertama, kita diperlihatkan Sebyo yang sampai saat ini mencari cara untuk mengeluarkan adiknya dari panti asuhan, sekaligus mencari orang tua kandung mereka yang hilang entah kemana. 누나 약속하면 꼭 지키는 거. Lalu kita diperlihatkan Ali, di mana dia adalah salah satu peserta yang di game pertama sempat menolong Gi-hun. Sebenarnya dia juga adalah seorang imigran yang sebelumnya dijanjikan kehidupan yang layak di Korea, namun justru berakhir ditipu untuk melakukan kerja paksa tanpa upah. Selanjutnya ada Bang Paejo yang dikejar-kejar oleh mafia Hong Kong karena dia telah mencuri sejumlah uang dari kasino tempat kerja lamanya dan ia telah membuat investasi bodong sehingga ia pun langsung dikejar-kejar oleh mereka sehingga ia pun terpaksa kabur dengan mencemplungkan diri ke dalam kali. Terakhir kita diperlihatkan Sang-woo yang kembali merasakan tekanan hidup yang begitu hebat, di mana ia terlilit banyak hutang yang cukup besar dan hidupnya selalu dikejar-kejar oleh debt collector. Bahkan meskipun dia punya gelar yang cukup panjang, namun hal itu tidak membantu karirnya sama sekali. Di tengah tekanan yang luar biasa, Sang-woo bahkan harus berbohong kepada ibunya yang selama ini taunya Sang-woo bekerja di luar negeri, yang padahal yang sebenarnya terjadi adalah saat ini dia sedang pengangguran dan telah menggadaikan rumah beserta toko milik ibunya untuk menutupi hutang-hutangnya. Sebenarnya masing-masing dari mereka ini tahu kalau memang gak ada solusi lain yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari permasalahan mereka. Dan di saat mereka mulai menyesali keputusan untuk berhenti dari permainan, tiba-tiba satu persatu dari mereka kembali mendapatkan undangan Squid Game untuk melanjutkan permainan roda kedua. Di saat yang sama, Gi-hun yang baru saja kembali ke rumah tiba-tiba mendapat kabar kalau ibunya ternyata mengalami sakit parah dan jalan satu-satunya adalah operasi. Namun karena tidak punya biaya, ibunya pun lebih memilih untuk pulang dan menahan rasa sakitnya itu. Saat sedang stres-stresnya karena nggak tahu harus cari uang kemana, Gi-hun tiba-tiba kembali bertemu dengan Ilnam di sebuah minimarket, di mana di pertemuan itu Ilnam mengatakan bahwa kehidupan di luar lebih menyiksa daripada hanya sekedar memenangkan permainan itu
yang mungkin bisa menjadi awal dari kebahagiaan bagi mereka yang bisa memenangkannya. Ingat, bagi mereka yang bisa memenangkannya. Setelah pertemuan itu, Gi-hun lalu kembali ke rumah dan di sini dia bertemu dengan Juno, seorang detektif kepolisian yang ingin menanyakan tentang seluk-beluk dari kartu nama Squid Game yang sempat dia dapatkan, di mana dia curiga kalau kakaknya ikut ke dalam permainan yang dilaporkan Gi-hun sebelumnya. Namun Gi-hun yang sudah capek justru mengacangi Juno karena masalahnya sendiri sudah banyak. Dan begitu sampai di rumahnya, sama seperti peserta yang lain, Gi-hun tiba-tiba mendapatkan kartu nama Squid Game yang diam-diam diselipkan ke dalam pintu rumahnya. Setelah ditampar oleh realita kehidupannya begitu kejam dan menyadari bahwa permainan itu mungkin adalah satu-satunya kesempatan terakhir baginya, Gi-hun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam permainan dan sama seperti sebelumnya, para peserta yang memilih untuk kembali kemudian diculik secara diam-diam dan dibawa ke lokasi permainan yang tersembunyi di sebuah pulau terpencil. Dan di saat yang sama, Juno yang tahu akan hal itu diam-diam mengikuti mereka dan berhasil menyusup dengan berpura-pura menjadi salah satu peserta. Namun saat minion itu mengabsen peserta dengan scan barcode di leher mereka, Juno pun terpaksa membunuhnya dan ia melempar jasad orang itu sehingga ia bisa memakai kostum minion itu untuk masuk ke dalam permainan. 상급자의 허가 없이 먼저 말아줬는다. Begitu sampai di lokasi, para peserta kembali terbangun di kos-kosan yang sama seperti sebelumnya. Dan ternyata banyak dari mereka yang memutuskan untuk kembali ikut ke dalam permainan setelah dihadapkan dengan masalah keuangan yang begitu serius. Di sini, para peserta menjadi lebih siap karena mereka tahu konsekuensi yang akan mereka hadapi jika kalah di dalam permainan. 아우, 이거 차네. Mereka akhirnya membentuk geng kecil untuk bekerja sama dan saling menjaga satu sama lain, termasuk Gi-hun yang kemudian membentuk tim dengan Ilnam, Sang-woo, dan juga Ali, sehingga mereka pun sepakat untuk saling menjaga satu sama lain. Lalu malam harinya, saat semua peserta dipersilakan untuk istirahat, seorang pemain 212 alias emak-emak sotoy bernama Umi diperlihatkan lagi ribut minta izin untuk pergi ke toilet, di mana awalnya minion yang berjaga tidak mengizinkannya karena sebenarnya sudah ada jadwal untuk pemain pergi ke toilet. Namun karena Umi mengancam akan ngising di sana, mereka akhirnya terpaksa membiarkannya pergi. Dan di saat yang sama tiba-tiba Sephyok muncul dan ikut numpang ke toilet. Dan di sini terlihat bahwa hal itu ternyata hanyalah kedok karena sebenarnya Sephyok ingin mencoba menyelidiki tempat itu dengan modal pisau yang berhasil dia selundupkan sebelumnya. Dan setelah menyusuri jalur yang cukup panjang, Sephyok berhenti di atas area yang terlihat seperti dapur, di mana nampak para minion itu sedang mengaduk cairan coklat yang bau-baunya seperti gula. 나오지 않으면 끌어내겠습니다. Sementara itu terlihat Juno yang masih aman dalam penyamarannya, namun karena tidak ada sinyal maupun wifi di tempat itu, ia terpaksa terus menjalankan perannya sebagai minion sambil mengikuti alur permainan yang akan dilakukan. Di keesokan paginya, para peserta diminta untuk bersiap mengikuti permainan kedua, dan Sang-woo yang malam sebelumnya sempat mendengar apa yang dilakukan Sephyok, kemudian mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang dia lihat. Dan di sini Sephyok mengatakan kalau saat itu dia melihat para minion yang sedang melelehkan sesuatu yang terlihat seperti gula. Dan mendengar hal itu, Sang-woo curiga kalau permainan selanjutnya akan berhubungan dengan permen dalgona yang sempat viral di Korea Selatan.
Para peserta pun kemudian sampai di area permainan kedua dan dari mereka diminta untuk berbaris di depan salah satu gambar yang ada di tembok itu, yaitu segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung, dan mereka bebas mau milih gambar yang mana. Namun disinilah mulai terlihat sisi gelap Sang-woo karena berdasarkan info dari Sepyo, ia yakin kalau game selanjutnya akan berhubungan dengan permen dalgona Korea. Namun alih-alih memberitahukan hal itu kepada mereka semua, dia justru menyarankan mereka untuk berpencar dan memilih gambar yang berbeda-beda dengan alasan keamanan. Begitu permainan dimulai, para peserta diberikan sebuah permen dalgona dan diminta untuk memisahkan bentuknya dalam waktu 10 menit, di mana yang artinya Sang-woo benar dan ia mendapatkan pola yang paling mudah, sementara Gi-hun yang apes justru mendapatkan pola bentuk payung yang bisa dibilang paling sulit daripada yang lain. Permainan pun akhirnya dimulai dan masing-masing dari mereka langsung berusaha memisahkan permen itu dengan caranya masing-masing, dan peserta yang gagal akan langsung dieksekusi di tempat sehingga menambah tekanan batin bagi pemain lain. Dan di sini terlihat mereka yang kaget tidak sengaja menghancurkan permen mereka sehingga mereka pun tetap dieksekusi di tempat. Beberapa peserta yang memilih bentuk segitiga tentu dengan mudah menyelesaikan permainan itu lebih dulu, seperti Sepyo, Sang-woo, dan juga seorang dokter yang ternyata mendapat bocoran dari orang dalam mengenai game yang akan mereka mainkan. Dengan waktu yang tersisa sedikit dan makin banyak nyawa yang melayang, peserta yang tersisa pun mulai panik dan mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan tantangan itu. Salah satunya adalah Umi yang diam-diam memakai korek untuk memanaskan jarum agar permennya bisa meleleh dengan mudah. Di sisi lain, Gi-hun ternyata punya caranya sendiri, di mana dia menjilati bagian belakang permen tersebut dengan harapan bentuk dalam permen dalgonanya akan terlepas dengan sendirinya. Melihat aksi jilat-jilat itu, beberapa peserta pun berusaha mengikutinya, termasuk Ilnam, yang akhirnya banyak dari mereka yang berhasil di menit-menit terakhir. Setelah waktu habis, salah satu peserta yang gagal justru menembak ketua geng minion itu dan mengancam akan menembaknya, sehingga membuat frontman harus turun tangan ke lapangan. 손을 치우세요. Dia kemudian meminta untuk membuka topengnya dan setelah itu dia malah bunuh diri. Yang tak lama kemudian frontman tiba dan langsung menembak jidat si kotak karena telah melanggar peraturan dengan membuka topengnya di depan para pemain. Setelah keributan itu, Juno yang menyamar sebagai minion bundar kemudian mengambil topeng kotak itu agar ia bisa masuk lebih ke dalam permainan lantaran minion kotak menempati posisi teratas di bawah frontman. Setelah permainan selesai, kini tersisa 100 orang dengan total hadiah yang terhitung mencapai 35 miliar won. Saat malam hari, para minion mulai membagikan makan malam, di mana jatah makan malam mereka ternyata telur rebus dan sebotol soda saja. Karena kurang puas dengan jatahnya, Bang Paejo, Umi, dan antek-anteknya diam-diam kembali antri dan mengambil satu lagi jatah makanan dari pemain lain, sehingga mengakibatkan keributan antara Paejo dan seorang peserta yang makanannya diambil. Dan alih-alih bilang minta maaf, Paejo justru menghajar orang itu hingga membuatnya metong. 저 사람이 죽었어요. Melihat kekejian yang terjadi, Gi-hun kemudian melaporkannya kepada penjaga di sana. Namun bukannya memberikan hukuman, para minion itu justru membawakan peti legendnya sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi pria tersebut. Sejak kejadian itu, beberapa peserta pun sadar kalau mereka sebenarnya nggak perlu menunggu pemain lain tereliminasi dalam permainan. Dengan kata lain, kekerasan diperbolehkan di permainan itu demi bertambahnya hadiah uang tersebut.
Di malam harinya nampak mereka yang menyusun rencana untuk menghancurkan pemain lain, sementara di lain sisi nampak salah satu peserta yang merupakan seorang dokter yang bekerja sama dengan para minion untuk diam-diam membantu mengambil organ dalam dari jasad para peserta yang telah tereliminasi untuk dijual via COD, dan sebagai upahnya Pak Dokter akan diberikan bocoran mengenai permainan selanjutnya seperti saat permainan Dalgona sebelumnya. Selama proses pengambilan organ, para minion bilang kalau nanti malam akan ada perkelahian besar antar pemain. Dan untuk berjaga-jaga, Pak Dokter disarankan untuk bergabung dengan kubu yang menurutnya paling kuat, yang siapa lagi kalau bukan gengnya Paijo. Hal itu sekaligus menegaskan kalau semuanya memang sudah direncanakan sebagai bagian dari permainan Squid Game, di mana ada satu malam di mana mereka akan berkelahi bahkan saling membunuh untuk menewaskan banyak orang dan menambah hadiah dari uang tersebut. 되고 여러분들은 빈손으로 돌아가시게 됩니다. Di sisi lain, Sang-woo ternyata juga punya firasat yang sama dan menduga kalau timnya Bang Paijo akan melakukan penyerangan secara brutal di malam itu, sehingga dia minta rekan-rekannya untuk tetap waspada dan kalau bisa nggak tidur demi keselamatan mereka. Mendengar itu, Gi-hun yang dari kecil memang baik kemudian mendekati Sebyok untuk mengajaknya bergabung ke timnya, lantaran akan berbahaya jika dia tidak punya teman untuk berjaga saat kerusuhan terjadi nanti malam. 이게 네가 나한테 할 소리냐? Dan sesuai dugaan, saat lampu kos dimatikan nampak Paijo dan antek-anteknya mulai maju perlahan dan langsung menghabisi pemain lain yang terlihat lemah dan tidak punya kelompok. Kerusuhan besar pun terjadi sehingga menewaskan banyak orang di sana, yang sebenarnya seluruh kejadian itu justru disaksikan oleh frontman dari ruang kendali. Namun alih-alih menghentikannya, dia justru membuat ruangan itu semakin gelap dan sengaja menahan para minion untuk tidak masuk ke sana. Sampai ketika sudah mulai banyak korban berjatuhan, dia baru memerintahkan para minion untuk menghentikan kerusuhan itu. Singkat cerita, setelah malam keramat itu, keesokan paginya para peserta pun kembali diminta untuk bersiap mengikuti game ketiga, di mana kali ini temanya adalah permainan berkelompok. Para peserta diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang tanpa tahu game yang akan mereka mainkan. Dengan kondisi seperti ini, mereka pun berlomba membentuk tim yang paling kuat, yang akibatnya wanita dan lansia pun menjadi pilihan terakhir. 팀원 선정 시간이 끝났습니다. Singkat cerita, tim Gi-hun terisi banyak cewek dan juga Il-nam, sehingga dengan kondisi itu membuat beberapa orang tidak mau bergabung dengan mereka, sehingga bisa dibilang Gi-hun dan yang lainnya hanya mendapatkan sisa 5 orang buangan yang tidak menarik bagi kelompok lain. 게임은 줄다리기입니다. Setelah semua peserta mendapatkan kelompok, akhirnya mereka dibawa ke lokasi permainan, di mana game kali ini adalah tarik tambang, yang tentu hal itu jelas membuat tim Gi-hun ketar-ketir, karena dengan komposisi timnya yang bisa dibilang cukup lemah dibanding tim lain yang mayoritas adalah seorang pria. Ronde pertama pun dimulai, di mana timnya Paijo mendapat giliran pertama untuk melawan tim yang kelihatan lemah, dan benar saja sesuai prediksi Bang Paijo pun bisa menang dengan mudah, sementara tim yang kalah sengaja dibiarkan terjatuh dan metong sehingga para minion itu nggak perlu repot-repot menembak mereka. 241번 4점. Setelah timnya Bang Paijo, kini giliran timnya Gi-hun yang mendapat giliran main, dan sialnya, lawannya kali ini adalah tim yang semuanya terdiri dari laki-laki. Mereka pun pesimis dan takut, namun di sini Il-nam justru punya semangat muda, di mana dia sangat pede dengan kemampuan dan teknik dalam permainan tarik tambang yang dia miliki. Begitu naik ke arena, Il-nam langsung mengajarkan strategi yang ia gunakan dahulu saat bermain tarik tambang, di mana posisi kuda-kuda adalah posisi terbaik. Setiap anggota kelompok berdiri selang-seling agar kekuatan tarikan semakin tersebar merata,
Di sini, Gi-hun and the gang mencoba melakukan strategi ala Ilnam, namun tetap saja perbedaan tenaga tetap jomplang, sehingga Sang-woo langsung meminta mereka untuk melepas tali itu selama 3 detik saja, dengan maksud membuat lawan terjatuh, dan pada saat itulah, mereka langsung menarik dengan sekuat jiwa dan raga. Karena nggak ada pilihan lain, mereka pun mencoba cara tersebut yang ternyata cukup membuahkan hasil. Singkat cerita, setelah mereka menyelesaikan game ketiga, para peserta lalu kembali ke kos-kosan untuk beristirahat. Namun karena kejadian brutal semalam, mereka mau nggak mau harus tetap waspada untuk mengantisipasi hal yang sama terjadi lagi. Sebelum tidur, Gi-hun dan antek-anteknya mencoba membuat perlindungan, namun Pae-jo justru datang dan mengolok-olok Gi-hun. Alih-alih marah, Gi-hun justru menyerang mental Pae-jo yang lemah kayak tempe, di mana dia bilang kalau Pae-jo lah yang seharusnya berhati-hati, karena dengan komposisi tim seperti itu, bisa jadi salah satu anggota timnya akan membunuh Pae-jo karena dia adalah orang yang paling kuat di sana. Setelah kena mental, Pae-jo pun ketakutan dan justru menyuruh timnya untuk beristirahat di malam itu. Sementara di lain sisi, Pak Dokter yang selama ini bekerja dengan para minion terlihat sedang menuju ke ruang operasi pembedahan, dan seperti biasanya di mana di antara mereka ternyata adalah minion nomor 29 yang bertugas sebagai kurir penyelam dan kini telah digantikan oleh Juno. Dari sana, Juno kemudian mendengar kalau para minion itu sempat menyiksa salah satu pemain yang akan mereka ambil ginjalnya, di mana dia menduga kalau orang yang dimaksud itu adalah kakaknya yang selama ini ia cari. Dan begitu mendapat perintah untuk mengantarkan beberapa organ keluar, Juno langsung menginterogasi salah satu minion yang saat itu ditugaskan bersamanya. Kemudian Juno menanyakan soal kakaknya itu. Agar tidak ditembak, pria itu kemudian memberitahu Juno tentang lokasi penyimpanan data pemain, di mana tempat itu merupakan tempat di mana Juno bisa mencari keberadaan kakaknya melalui arsip yang tersimpan di ruang frontman yang memuat seluruh data peserta sejak permainan pertama dimulai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Juno pun segera bergerak menuju ruangan yang dimaksud melalui tangga rahasia yang sebenarnya dibangun sebagai jalur evakuasi khusus dan langsung terhubung ke ruangan frontman. Di saat yang bersamaan, Pak Dokter telah menyelesaikan tugasnya, lalu seperti biasa, ia menanyakan bocoran game yang akan mereka mainkan. Namun sayangnya, para minion di sana pun tidak mendapatkan info, sehingga ia pun meminta Pak Dokter untuk kembali terlebih dahulu sambil menunggu info lebih lanjut. Pak Dokter pun merasa ditipu dan ia pun menyandra salah satu minion dan memaksa mereka untuk segera mencari info tersebut, di mana hal itu akhirnya memancing keributan yang pada akhirnya diketahui oleh frontman. 진작에 장기를 통째로 씹어먹든 평등하게 싸워서 이길 수 있는. Mereka pun dieksekusi di tempat dan dari kejadian itulah frontman akhirnya mengetahui kalau ada beberapa dari minion yang main belakang sehingga membuatnya langsung mencari tahu siapa saja yang terlibat. Begitu keributan terjadi, nampak Juno yang berhasil menyelinap ke ruangan frontman dan langsung menuju ke ruang penyimpanan untuk mencari arsip dokumen yang berisi seluruh daftar peserta yang pernah mengikuti permainan tersebut sebelumnya. Dan di sini dia menemukan sebuah daftar permainan Squid Game angkatan 88, di mana di dalamnya ternyata ada nama kakaknya yang pernah menjadi pemenang Squid Game. Di keesokan harinya, para peserta kembali dikumpulkan untuk memulai game yang keempat, di mana kali ini permainan akan dilakukan secara berpasangan. Dan mendengar hal itu, para peserta mencari pasangan yang mereka anggap kuat sehingga laki-laki, perempuan, dan orang tua jadi pemain yang dianggap sebelah mata. Sang-woo kemudian memilih Ali untuk menjadi timnya, sementara Sebyo tiba-tiba didatangi oleh cewek lain bernama Santi yang sebelumnya satu tim dengannya saat game tarik tambang.
없었어. 같이 해줄 것 같은 사람이. Di sini nampak Gi-hun yang masih sibuk mencari tim yang kemudian tersadar kalau Il-nam sedang duduk menyendiri di pojok ruangan dan dia pun memutuskan untuk mengajaknya bekerja sama. Singkat cerita, semua peserta akhirnya sudah mendapatkan pasangannya masing-masing, namun berhubung peserta yang tersisa di babak itu berjumlah ganjil, nampak Umi yang tidak mendapatkan rekan dan ia terpaksa tidak ikut ke dalam permainan. Setelah semuanya siap, para peserta kemudian dibawa ke tempat permainan selanjutnya yang berlatar di sebuah kampung di mana masing-masing dari mereka diberikan modal 10 kelereng yang awalnya mereka kira satu tim akan bekerja sama untuk mengalahkan tim lain, sehingga Il-nam membuat perjanjian dengan Gi-hun kalau mereka berdua akan menjadi ganbu, yang artinya pasangan yang akan selalu membantu dalam suka maupun duka. Namun mereka pun terkejut karena para minion itu bilang kalau setiap pasangan harus bertanding untuk memperebutkan kelereng itu apapun caranya, sehingga pemain yang kelerengnya habis akan langsung dieksekusi. Karena waktu sudah terus berjalan, para peserta pun tidak punya pilihan lagi dan harus mulai bermain, di mana masing-masing dari mereka dibebaskan untuk bermain jenis permainan apapun, yang penting tidak menggunakan kekerasan. Sang-woo memilih permainan ganjil genap bersama Ali, di mana mereka secara bergantian menebak kelereng yang ada di tangan mereka masing-masing sesuai dengan jumlah kelereng yang dipertaruhkan. Dan sialnya, setelah beberapa kali bermain, Sang-woo selalu salah menebak sehingga kelerengnya mulai menipis. Dan di saat-saat seperti inilah dia justru menuduh Ali berbuat curang, yang mana sebenarnya Ali sendiri cuma menebak asal, tapi entah kenapa dia hoki aja gitu. Disinilah Sang-woo mencoba cara licik dan menipu Ali, di mana dia memintanya untuk berkeliling dan mencari tim yang terlihat lemah dan mengambil kelereng yang mungkin terjatuh dengan alasan agar mereka berdua bisa memenangkan game tersebut. Mendengar itu, Ali yang polos pun percaya dan setuju dengan Sang-woo. Dan ketika dia lengah, Sang-woo memasukkan semua kelereng Ali dan menggantikannya dengan kerikil yang tanpa dia sadari. Saat Ali keliling, Sang-woo justru pergi menyerahkan kantong itu kepada minion, sehingga dia yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. Sementara Ali yang kembali ke tempat asal akhirnya sadar kalau ia ditipu, namun sayangnya ia hanya bisa menangis lantaran tidak menyangka akan ditipu seperti demikian. Seperti Sang-woo, Gi-hun mengajak Il-nam untuk bermain ganjil genap. Yang naasnya, Gi-hun selalu kalah setelah beberapa ronde sampai membuat kelereng Gi-hun hanya tersisa 1. Namun di sini Gi-hun mendapat kesempatan untuk berbohong setelah mendapati Il-nam mulai lupa dengan ingatannya, sehingga ia memanfaatkan kekurangannya sampai dia berhasil membalikkan keadaannya itu. Kelereng yang dipunyai Il-nam hanya tersisa 1, dan di sini Il-nam tiba-tiba mengajak Gi-hun untuk all in taruhan terakhir, di mana siapapun yang menang akan mendapatkan seluruh kelereng yang ada. Gi-hun pun merasa tidak adil karena dia punya 19 kelereng, sementara Il-nam hanya punya 1. Yang tak lama kemudian, Il-nam menyerahkan kelereng terakhirnya kepada Gi-hun sambil berkata kalau ganbu memang sudah seharusnya saling membantu satu sama lain. Dan sebagai kata-kata terakhir, Il-nam sangat berterima kasih kepada Gi-hun lantaran mau menjadi ganbu atau pasangan bermainnya, dan berkat dirinya, Il-nam bisa merasakan sensasi menjadi anak kecil sebelum ia meninggal. 158번 탈락. Sementara di lain sisi, Sae-byeok bersama Santi memilih untuk langsung bermain totalitas dalam satu putaran. Namun sebelum melakukan hal itu, mereka pun ngobrol sambil menikmati sisa waktu karena pada akhirnya hanya salah satu dari mereka yang bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Setelah ngobrol santuy, Santi mengajak Sae-byeok untuk lempar kelereng, dan siapapun yang paling jauh maka dia adalah pemenangnya. Di sini Santi meminta Sae-byeok untuk melemparkan kelerengnya lebih dulu, di mana hal itu ternyata sengaja dia lakukan karena ingin mengalah dan membiarkan Sae-byeok menang. Seketika Sae-byeok pun marah, namun Santi bilang kalau ia merasa tidak berguna untuk keluar dari permainan itu.
Berbeda dengan Sepio yang masih punya adik yang harus dijaga, yang intinya dia berterima kasih karena telah mau bermain dengannya. Subscribe. Setelah waktu habis dan kini menyisakan setengah dari pemain, nampak si Umi yang santuy di kos-kosan di mana ia dianggap sebagai orang buangan yang gak perlu ikut ke dalam permainan. Frontman speaking. Sementara frontman menyadari akan adanya penyusup di mana ia melihat kabel telepon yang telah berpindah posisi sehingga ia langsung mengarahkan minion-minionnya untuk mencari penyusup itu. Yang tak lama ia mendapat kabar akan adanya salah satu minion yang metong di dekat perairan. 한 놈이 더 있어. Para VIP akhirnya tiba di pulau itu untuk menyaksikan 2 game terakhir dan mereka ini adalah toko elit global yang kayanya nggak ngota dan memang mereka ini adalah investor di sistem Squid Game. Sementara itu Juno memanggil salah seorang pelayan dan mengikatnya sementara ia memakai topeng dan baju itu untuk menyusup ke dalam ruangan VIP dan singkat cerita permainan berikutnya pun dimulai dan kini tersisa 16 orang yang diminta memilih nomor urut dari 1 sampai 16. Kebanyakan dari mereka memilih angka tengah karena dianggap paling aman sementara Gi-hun kebagian nomor terakhir karena ragu-ragu dan kebanyakan mikir. Singkat cerita, mereka pun dibawa ke sebuah jembatan kaca yang mana mereka diminta untuk menyeberang, di mana tiap langkah hanya ada 2 pilihan. Satu kaca kuat dan satu lagi yang rapuh dan bisa pecah jika diinjak. Dan singkat cerita, satu demi satu pemain gugur. Tiba saatnya giliran Paijo di depan yang nyatanya dia malah nggak mau maju karena takut sehingga membuat Umi terpaksa maju yang kemudian memeluknya dan menjatuhkan diri bersama Paijo. No idea. Actually, it's not Shakespeare. Di tengah panasnya permainan, salah satu VIP yang dilayani oleh Juno tiba-tiba ingin gitu-gitu sama dia sehingga Juno memanfaatkan itu untuk berduaan dengannya di ruangan VIP. Di sana, Juno diminta untuk menjadi vacuum cleaner yang tak lama ia langsung meremas titik kecil itu dan menodongnya pistol sambil menyuruh VIP itu untuk cerita tentang permainan Squid Game yang nantinya akan Juno pakai sebagai bukti di kepolisian. Kini tersisa 4 orang di mana salah satunya adalah mantan pekerja pabrik kaca yang bisa menebak kaca kuat dari pantulan cahaya. Dan baru 2 langkah, VIP merasa hal itu menjadi tidak seru, sehingga frontman langsung mematikan lampu demi kepuasan para VIP. Dan karena waktu terus berjalan, Sang Woo langsung mendorongnya yang tak lama kemudian, ia langsung maju dan hokinya mereka berhasil di permainan itu. Setelah permainan itu, kini tersisa 3 orang yang tak lama para minion langsung memberi mereka hadiah berupa jas dan atas pencapaian mereka di Grand Final, mereka pun disuguhkan tomahawk 3 kilo dan juga wine 1 botol. 멋진 모습을 기대한다는 의미로 드리는 선물입니다. Sementara di lain tempat, frontman mendapat kabar akan VIP yang pingsan dan juga sebuah tangki oksigen yang berkurang. Ia pun langsung mencari keberadaan penyusup alias Juno, yang memang dia masih belum terlalu jauh dari pulau itu. Setelah sampai di pulau seberang, Juno langsung pergi ke atas tebing untuk mencari sinyal. Namun saat menyadari kehadiran frontman dan antek-anteknya, ia pun langsung kabur, yang pada akhirnya ia terhenti di ujung tebing. 전화도 잘 되지 않는 지역이야. 거기 멈춰! Frontman kemudian mengajak Juno untuk ikut bersamanya yang kemudian membuat Juno sedikit familiar dengan suara itu. Dan ternyata frontman yang selama ini kita tahu adalah Inho alias kakaknya Juno yang selama ini ia cari. Juno yang masih syok menolak untuk ikut bersama kakaknya yang akhirnya ia pun ditembak di bahu dan terjatuh dari atas tebing. Di sisi lain, nampak mereka bertiga yang sangat menikmati hidangan itu kecuali Sepio
Dan setelah makan, para minion itu pun kemudian membersihkan piring-piringnya dan menyisakan sebuah pisau tanpa memberikan penjelasan apapun. Mereka pun menyimpan pisau itu untuk berjaga-jaga, dan di malam harinya, Sepio nampak terluka parah karena pecahan kaca tadi, namun ia lebih memilih untuk menyembunyikannya lantaran ia takut kelemahannya akan dimanfaatkan mereka untuk menghabisinya. Ketika Sang-woo tertidur, Gi-hun berniat menghabisinya, tapi justru niat itu dihentikan oleh Sepio. Dan seketika saat Gi-hun sadar akan luka Sepio yang bisa dibilang cukup parah, ia menjadi panik dan meminta bantuan minion di sana. Tapi saat gerbang terbuka, bantuan tidak datang, yang datang justru peti legend, yang ternyata Sang-woo menghabisi Sepio diam-diam saat Gi-hun koar-koar mencari pertolongan. 마지막 게임에 오신 것을 환영합니다. Tiba saatnya mereka masuk ke permainan terakhir, yaitu Squid Game itu sendiri. Dan berbeda dari permainan sebelumnya, kali ini mereka boleh memakai kekerasan, bahkan langsung membunuh pun juga boleh. Di permainan Squid Game terbagi menjadi dua, yaitu penyerang yang akan dimainkan oleh Gi-hun, sementara Sang-woo akan menjadi penjaga. Di sini, Gi-hun yang dendam karena Sang-woo telah membunuh Sepio langsung menghabisinya sampai membuat Sang-woo tidak berdaya. Saat ia hampir membuatnya metong, seketika Gi-hun teringat akan masa kecilnya bersama Sang-woo, sehingga ia lebih memilih untuk mengakhiri permainan. Namun, Sang-woo yang terharu karena Gi-hun ternyata sebaik itu, justru merasa tidak layak disebut sahabat dan ia pun mengakhiri hidupnya. Akhirnya Gi-hun dikeluarkan dari mobil dengan kartu ATM di mulutnya, yang setelah dicek jumlah saldonya mencapai 45,6 miliar won, bulat tanpa potongan pajak. Setelah berbulan-bulan, Gi-hun tidak pernah memakai uang tersebut lantaran masih trauma dan merasa bersalah. Namun saat di sebuah danau, Gi-hun tiba-tiba mendapati kartu dari penjual bunga yang bertuliskan Ganbu dan juga sebuah alamat, sehingga melihat kata Ganbu itu, ia seketika teringat oleh Ilnam dan membuatnya bertanya-tanya. Singkat cerita, Gi-hun langsung mendatangi alamat yang tertulis di kartu itu, yang ternyata di sana sudah ada Ilnam yang terbaring tak berdaya. Di sini Ilnam akhirnya mengakui semuanya, di mana dia adalah ketua penyelenggara Squid Game yang sebenarnya dia hanya ingin bersenang-senang dan memberi manfaat bagi satu orang yang punya daya juang tinggi seperti Gi-hun. Mendengar itu, sontak Gi-hun pun langsung marah karena ia merasa Ilnam gila dan menganggap nyawa orang tidak berharga, bahkan hanya dihargai sekitar 100 juta won. Ilnam kemudian bilang kalau di permainan Squid Game mereka tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk, bahkan sistem voting pun dilakukan yang pada akhirnya mereka sendirilah yang memutuskan untuk ikut. Mendengar itu, Gi-hun akhirnya mikir, iya juga ya, dan seketika tepat jam 12 malam, Ilnam pun meninggal. Sejak pertemuan itu, Gi-hun akhirnya kembali bahagia dan memakai uang itu untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Dan di sini Gi-hun menepati janjinya dengan Sepio, di mana dia mengeluarkan adik Sepio dari panti dan menitipkan adik kecil itu kepada ibunya Sang-woo. Ia pun memberikan pesangon dengan alasan mengembalikan uang yang ia pinjam kepada Sang-woo untuk biaya perawatan adiknya Sepio. Singkat cerita, saat akan pergi ke Amerika, Gi-hun tiba-tiba mendapati Carlos alias salesnya Squid Game yang tengah menyebar kartu undangan untuk pemain Squid Game angkatan berikutnya. Namun, Gi-hun langsung mengejarnya dan mengambil kartu undangan itu dengan maksud mencegah pria itu masuk ke dalam jerat seperti dirinya dahulu. Melihat maraknya hutang di Korea dan Carlos yang masih giat mencari mangsa, Gi-hun pun memutuskan untuk batal pergi ke Amerika. Sampai jumpa di season kedua. Jangan lupa like, share, dan subscribe.